Gini Mbak Maria, kalau kita punya target mimpi wajib ya. Dari kalau tadi disampaikan Pak Jokowi betul bahwa untuk nikel sendiri dari sekitar berapa triliun di tahun ini 306 triliun diharapkan akhir tahun 404 triliun. Tapi pertanyaan kami itu hilirisasi yang sebenarnya yang kami butuh adalah end product. Ini kan selama ini proses yang terjadi untuk pabrik pirometalurgi dan hidrometalurgi itu baru nikel kelas 2. Ya, yaitu produk nikel pig iron atau ferronikel dan nikel matte. Memang sudah ada pabrik stainless steel di Indonesia, tapi yang kita harapkan adalah betul-betul produk jadi seperti prekursor baterai ya, prekursor katoda ataupun ke stainless steel. Bukan hanya mengolah nikel kelas 2. Kenapa? Yang kami khawatirkan adalah sumber cadangan. Berarti harus ada step lagi menuju ke ke proses tadi naik kelas ke berapa lama kalau sekitar 3-4 kali step lagi untuk menuju produk jadi. Dan ingat kalau menuju baterai kita masih butuh anoda. Sedangkan yang ada di sini baru kita bisa memproses adalah baterai prekursor katoda positifnya. Itu ada di nikel, mangan, kobalt. Jadi kita masih butuh mineral yang lain yang memang belum ada di Indonesia. Yang harus diimpor dari luar. Kalau tadi mengenai cadangannya, emang posisi dan kondisi sekarang sangat tidak cukup kalau untuk mengcover dari kebutuhan yang menurut data APNI ada sekitar 250 juta ton loh. Tahun 2025 di tahun ini saja sekitar 120 juta ton per tahun. Nah, pertanyaannya cadangan kita cukup nggak? Kalau kita mengundang investasi hilirisasi semua yang mengolah dari raw material, kami kurang yakin itu bisa mencukupi karena nikel ini nggak beranak ya, ini apa adanya. Nah, yang harus diundang adalah investasi menuju olahan barang jadi, pure barang jadi, end product, bukan setengah jadi. Itu baru bisa menunjang dan mendongkrak investasi target yang 1.400 triliun dari pemerintah nanti. Mudah-mudahan terrealisasi. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Saya mau ke Mbak Anissa dulu. Mbak Anissa, ini kan kalau dilihat dari langkah hilirisasi atau mungkin mandat ya, mungkin dari sisi dari Pak Presiden ataupun dari undang-undang yang diberikan, dilakukan juga oleh korporasi. Emiten sudah melakukan juga, Antam juga tadi melakukan spin off ya. Dan ini akan seperti apa sih sebenarnya nantinya untuk rapot kinerja mungkin ya para emiten kalau memang hilirisasi ini akan terlaksana secepatnya gitu, akan seperti apa? Memang kalau kita melihat data Mbak Maria di BPS dari Badan Pusat Statistik ya, di sepanjang tahun ini kan memang ekspor nikel ini kita sudah meraup keuntungan lumayan banyak ya di 300 triliun. Berarti ada gap 140 triliun. Tapi memang Ibu tadi sudah menjelaskan ya, dari sisi cadangan sepertinya tidak memungkinkan gitu. Tapi memang kalau kita lihat secara fasilitas di dalam negeri, smelter ini kan digunakan untuk mengolah nikel ya. Jadi kita melihat juga tren ini adanya kenaikan dari tahun 2021 saja kita sudah memiliki smelter sebanyak 21 smelter ya. Lalu di tahun ini juga pemerintah berencana untuk meningkatkan hingga 7 smelter. 3 smelter diantaranya sudah hampir rampung dengan progres 98%. Lalu di tahun 2024 juga akan ada tambahan smelter hingga 30 smelter untuk nikel saja. Jadi memang kalau untuk fasilitas mungkin pemerintah juga cukup agresif gitu ya untuk memfasilitasikan hilirisasi nikel ini. Tapi memang kedepannya kita juga harus melihat cadangannya gitu ya. Kalau misalnya memang cadangan tidak mencukupi, apakah pemerintah akan mengambil langkah-langkah selanjutnya gitu untuk mengatasi permasalahan ini. Berarti sama ya, satu suara memang permasalahannya soal masalah cadangan di Bu Medi. Tetapi kalau kita mengambil momentum, misal seperti windfall, komoditi lonjakan harga dari sisi komoditas begitu ya, apakah ini bisa dianggap sebagai momen yang tepat juga begitu ya untuk melakukan hilirisasi begitu di masa-masa saat ini? Kalau saat ini betul, ini langkah yang tepat dan ini momen yang tepat untuk kita menuju hilirisasi. Kenapa? Karena terutama nikel, kita lagi menuju green world ya, green energy. Mau nggak mau ada device yang betul-betul green energy, tapi ingat prosesnya belum terlalu green energy. Jadi dalam hal ini hanya hasilnya saja. Hasilnya. Karena kita mengolahkan ke baterai ya, baterai kan tentu ya kita berbicara pencemaran lingkungan, lapisan ozon dan lain sebagainya. Nah dalam hal ini tahun-tahun ini adalah momentum yang pas untuk kita berinvestasi. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir kita lihat pergerakan harga kan agak cukup stabil ya, nggak terlalu naik banget seperti di bulan Maret kemarin yang melonjak tajam. Dan sekarang untuk nikel sendiri itu harga sekitar 22.000 sampai 25.000. Saya melihat dalam beberapa bulan kok nggak bergerak terlalu signifikan kondisi sekarang. Kami di penambang nikel terkait HPM yang baru saja akan kami rilis untuk harga di bulan September bulan depan itu adalah menurun sekitar $1. Malah turun dibanding harga Agustus kemarin. Memang banyak keluhan ya dari penambang, ini kenapa kok jadi turun sedangkan harga internasional naik. Nah permasalahannya harga HPM itu kan dihitung 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir kemarin kan memang turun.
langsung drop kan dari harga yang bulan Maret itu. Oke, Nah, mudah-mudahan oke. bulan depan itu bisa naik. Tapi kita harapkan bahwa industri hilirisasi memang tahun-tahun ini adalah langkah yang pas untuk kita berinvestasi, melakukan kegiatan pengolahan tapi sampai ke pemurnian. Jangan hanya di pengolahan, itu yang ulang-ulang kami sampaikan. Cukup batasi untuk investasi mengolah nikel kelas 2. Ayo undang investor atau investasi untuk mengolah nikel sampai ke barang jadi. Karena Sudah di ada belum awal-awal. kira-kira yang memang tertarik? Ya, sebenarnya kalau untuk pabrik stainless steel sendiri saja di Indonesia sudah ada 6. Ya kami Oke. cukup bangga ya sejak tahun 2020 sampai sekarang itu sudah ada 6 pabrik pengolahan stainless steel. Nah untuk pabrik baterainya sendiri itu sudah ada 5 pabrik baterai yang akan mengolah prekursor katoda. Prekursor ya, bukan kalau kita Ya. berbicara teknologi HPAL, hidrometalurgi, itu mengolah ke NMC. Ya, MHP. Jadi untuk mengolah raw material menuju prekursor katoda. Nah, yang kita harapkan adalah bertumbuhnya pabrik-pabrik seperti pabrik stainless steel atau pabrik prekursor katodanya sampai ke baterai. Mudah-mudahan integrasi LG dan Hyundai untuk mengolah supply chain produksi dari bahan baku ke produk MHP menuju ke EV nantinya, yaitu dengan Hyundai. Kita berharap ada seperti itu ya Mbak Maria ya. Ada LG yang lain yang datang ke Indonesia atau ada Hyundai yang lain datang ke Indonesia untuk berinvestasi mengolah prosesor menjadi EV.